Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Isnani Darosa dan rekan saya Fatkul Anwar, Anissa, dan Haikal Syuhada Uhud, mahasiswa program studi PAI semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang munculnya kota-kota dagang di pesisir pantai. Video ini kami buat guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kelanjutan videonya? Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Check it out! Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai para pelayar yang mampu mengarungi samudra lepas. Rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan daerah di daratan Asia Tenggara ternyata sudah ada sejak awal abad Masehi. Rute itu dimulai dari wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka. Daerah tersebut menjadi pusat perhatian sejak zaman kuno. Karena apa? Karena mereka menjual hasil bumi yang menarik minat para pedagang. Dan pada abad ke-7 Masehi, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India mendatangi pesisir Nusantara. Mereka mampu mengembangkan dakwah. Meskipun proses islamisasi sudah terjadi sejak adanya interaksi antar pedagang muslim dengan penduduk pribumi, tetapi itu belum membuktikan bahwa perkembangan dakwah Islam itu nyata. Jadi, agar dapat membuktikan bahwa dakwah Islam itu nyata, maka muncullah pemukiman di pesisir Aceh menjelang abad ke-13 Masehi. Dan munculnya pemukiman muslim di kota-kota pesisir dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama ada Sumatera, yang kedua Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi, dan yang kelima Ternate dan Tidore. Pulau Sumatera merupakan pusat perdagangan dan menjadi jalur perdagangan internasional di mana letak pelabuhan di ujung utara Pulau Sumatera menyebabkan daerah ini strategis untuk disinggahi para pedagang. Waktu singgah tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mengembangkan dakwah Islam. Dan interaksi antara penduduk pribumi dengan pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India terjadi pertama kali di wilayah pesisir, tepatnya di Aceh. Menjelang abad ke-13 Masehi, sudah terdapat pemukiman muslim di wilayah pesisir Aceh, tepatnya di Perlak. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memahami penyebab berdirinya kerajaan Samudra Pasai atau kerajaan Islam pertama di Nusantara. Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, Aceh berusaha melebarkan kekuasaannya ke selatan sampai ke Pariaman dan Tikung. Bermula dari pantai Sumatera, kapal-kapal memasuki Selat Sunda menuju pelabuhan di pantai utara Jawa. Dapat diketahui bahwa daerah-daerah di bagian pesisir Sumatera Utara dan timur Selat Malaka, yaitu dari Aceh sampai Palembang, sudah terdapat masyarakat dan kerajaan Islam. Dan yang kedua yaitu di Jawa. Proses islamisasi di Jawa berlangsung sejak abad ke-11 Masehi, dengan dibuktikannya adanya makam Fatimah binti Maimun yang terletak di lereng Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sejak akhir abad ke-13 Masehi, bukti-bukti adanya proses islamisasi sudah banyak ditemukan, seperti beberapa puluh nisan kubur di Troloyo, Triwulan, dan Gresik. Menurut sumber lain seperti Berita Mahuan tahun 1416 Masehi, di pusat Majapahit maupun di pesisir terutama di kota-kota pelabuhan telah terjadi proses islamisasi dan sudah pula terbentuk masyarakat muslim. Dan pada awal abad ke-15, kota-kota pelabuhan seperti di Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kota Demak berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Pengaruh Islam dari Demak kemudian menyebar ke daerah pesisir utara Jawa Barat yang merupakan daerah perdagangan yang sangat ramai. Kota-kota pelabuhan di Jawa Barat seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten sangat potensial sebagai daerah pemasaran hasil bumi. Yang ketiga yaitu di Kalimantan. Islam masuk ke wilayah Kalimantan melalui Pontianak,
yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18 Masehi. Masuknya Islam di Kalimantan dibuktikan dengan adanya pemakaman Islam kuno di hulu Sungai Pawan di Ketapang, Kalimantan Barat. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Maka Islam telah ada sebelum abad ke-15 dan diperkirakan berasal dari kerajaan Majapahit karena bentuk makam bergaya Majapahit dan berangka tahun Jawa kuno. Sedangkan di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai yang dibawa oleh penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bundang dan Tuan Haji Tungga Parangan pada tahun 1575. Yang keempat yaitu di Sulawesi. Sejak abad ke-16 Masehi, di Sulawesi terdapat banyak kerajaan yang masih menganut animisme dan dinamisme. Namun, pada abad ke-16 di Goa, sebuah kerajaan terkenal di daerah itu, terdapat masyarakat Muslim. Di Goa dan Talo, raja-rajanya masuk Islam secara resmi pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Proses Islamisasi pada taraf pertama di kerajaan Goa dilakukan dengan cara damai oleh Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman. Keduanya memberikan ajaran Islam kepada masyarakat dan raja. Dan yang terakhir yaitu di Ternate dan Tinggiri. Islam masuk ke Indonesia Timur, khususnya Maluku, tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan pusat pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Islam datang ke daerah Maluku sejak abad ke-14 Masehi. Raja Ternate yang ke-12 yaitu Molo Matea bersahabat dengan orang Arab yang memberinya petunjuk dalam pembuatan kapal-kapal. Hal ini menunjukkan bahwa di Ternate sudah ada masyarakat Islam sebelum rajanya masuk Islam. Dan materi yang terakhir yaitu metode dakwah yang digunakan para pedagang Muslim dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan para pedagang Muslim terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu metode perdagangan. Melalui perdagangan timbullah interaksi antara para pedagang Muslim dengan masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekedar berdagang, akan tetapi para pedagang Muslim juga melakukan dakwah selama kegiatan perdagangan berlangsung. Yang kedua yaitu metode perkawinan. Cara ini merupakan langkah yang efektif bagi para pedagang Muslim dalam menyebarkan Islam. Karena apa? Karena melalui pernikahan akan terlahir seorang anak yang Muslim juga, sehingga terbentuklah masyarakat Muslim yang suatu saat dapat membentuk kerajaan dan pemerintahan Islam. Yang ketiga yaitu dengan metode politik. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir dapat dipastikan bahwa rakyatnya juga masuk Islam. Hal itu terjadi karena masyarakat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap pemerintah. Jadi kita itu harus patuh terhadap pemerintah. Kalau pemerintah kita adalah raja yang ingin masuk Islam, maka kita juga harus masuk Islam. Yang keempat yaitu metode pendidikan. Islamisasi seperti ini dilakukan melalui pendidikan pesantren oleh para guru agama, kiai, dan ulama. Adapun tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Dan yang kelima yaitu tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Para sufi terbiasa membantu masyarakat, bahkan di antara mereka yang ahli dalam menyembuhkan penyakit, juga aktif dalam menyiarkan dan mengajarkan agama Islam. Ya, menginjak yang terakhir yaitu metode kesenian. Islamisasi lewat jalur kesenian yang paling terkenal adalah dengan cara mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Cara ini banyak ditemukan di kawasan Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lainnya. Cara ini tentu mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah Islam pada pertunjukan seni tersebut.